Hai semua, kembali lagi bersama Rika Ilahiyah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada video kali ini kita telah memasuki tema 1, yaitu tentang organ pernafasan pada makhluk hidup. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah organ pernafasan pada hewan. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ pernafasan pada hewan. Yang pertama yaitu ada pernafasan. Pernafasan merupakan proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, adapun organ pernafasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama organ pernafasan pada cacing, yang kedua organ pernafasan pada serangga, yang ketiga organ pernafasan pada ikan, yang keempat organ pernafasan pada amfibi, yang kelima organ pernafasan pada reptilia, dan yang terakhir organ pernafasan pada aves. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari organ pernafasan pada cacing. Berikut ini merupakan gambar dari cacing. Kalian bisa perhatikan. Nah, cacing ini merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernafasan khusus. Organ pernafasan pada cacing yaitu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Itulah sebabnya kenapa kulit cacing ini terlihat basah karena cacing bernafas menggunakan kulitnya. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada serangga. Nah, di sini sudah ada contoh gambar pernafasan pada serangga. Yang pertama disebut dengan mulut sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua yaitu gelembung-gelembung. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Gelembung-gelembung ini disebut dengan kantong udara. Jadi, fungsi dari kantong udara adalah sebagai tempat penyimpanan udara. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan trakea. Trakea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang melindungi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Nah, jadi yang dimaksud dengan trakea itu adalah sekat-sekat pembuluh yang berada di seluruh tubuh dari belalang. Fungsi dari trakea ini adalah sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh belalang. Kemudian kita masuk ke hewan yang ketiga, yaitu ikan. Nah, berikut ini adalah gambar dari ikan. Nah, bagian yang pertama, kalian bisa memperhatikan gambar panah yang bergerak ini. Bagian yang pertama bisa disebut dengan mulut. Fungsi dari mulut ini yaitu tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Kemudian, bagian yang kedua yaitu rigi-rigi insang. Yang mana yang disebut dengan rigi-rigi insang? Nah, bagian rigi-rigi insang itu adalah bagian ini ya. Ini merupakan bagian dari rigi-rigi insang. Fungsi dari rigi-rigi insang adalah penyaring air saat ikan bernafas. Yang ketiga ada lembaran insang. Nah, yang dimaksud dari lembaran insang adalah yang bagian ini ya. Lembaran insang adalah lembaran-lembaran yang berwarna merah. Ini merupakan lembaran insang dari ikan. Adapun fungsi dari lembaran insang adalah mengandung pembuluh darah. Nah, bagian yang keempat yaitu disebut dengan lengkung insang. Disebut dengan lengkung insang adalah bagian yang berwarna putih yang melengkung ini. Jadi, yang melengkung ini disebut dengan lengkung insang. Nah, fungsi dari lengkung insang yaitu tempat melekatnya lembaran insang. Jadi, lengkung insang ini tempat melekatnya lembaran insang yang berwarna merah ini ya. Kemudian, bagian yang kelima ini adalah penutup insang atau operkulum.
Nah, yang dimaksud dengan operculum atau penutup insang adalah penutup bagian ini, karena ini dilepas, jadi operculumnya tidak terlihat ya. Jadi tempat operculum yaitu adalah pada bagian ini. Nah, fungsi dari operculum itu adalah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Nah, kemudian hewan yang keempat yaitu ada amfibi. Salah satu contoh di sini adalah kodok. Adapun bagian-bagian organ pernafasan pada kodok, yang pertama itu ada rongga mulut. Fungsi dari organ mulut adalah tempat masuknya udara. Bagian yang kedua adalah koane. Nah, kalian bisa memperhatikan pada gambar. Jadi, koane itu merupakan penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Jadi ini yang disebut dengan koane. Kemudian yang ketiga itu ada paru-paru dan kulit. Nah, paru-paru dan kulit ini digunakan sebagai alat pernafasan pada kodok. Kodok bisa menggunakan paru-paru untuk bernafas dan juga bisa menggunakan kulit untuk bernafas. Maka dari itu, jika kalian perhatikan pada kulit kodok itu terdapat rongga-rongga seperti pori-pori yang besar. Nah, pori-pori itulah yang digunakan untuk kodok dalam bernafas. Kemudian hewan yang kelima yaitu ada reptilia, seperti salah satu contohnya yaitu kadal. Adapun organ-organ pernafasan pada kadal, yang pertama itu ada lubang hidung. Jadi, lubang hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Kemudian yang kedua ada trakea. Nah, trakea pada hewan kadal ini sedikit berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Jadi, trakea dari kadal ini memanjang dan menonjol. Nah, trakea yang memanjang dan menonjol ini memiliki fungsi khusus, yaitu ketika kadal menelan mangsanya yang besar agar tidak sesak nafas. Jadi itulah fungsi dari trakea yang panjang dan menonjol pada kadal. Kemudian organ yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernafasan kadal. Kemudian organ yang keempat yaitu ada tulang rusuk. Yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah yang menyelaputi bagian dari paru-paru. Tulang rusuk ini berkontraksi ketika oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya yaitu pada hewan yang keenam ada burung atau aves. Nah, berikut ini sudah ada contoh gambar pada burung. Adapun organ pernafasan dari burung ini yang pertama itu ada paruh. Pada paruh ini terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian organ yang kedua yaitu ada trakea. Yang dimaksud dengan trakea adalah batang tenggorokan. Kemudian organ yang ketiga itu ada kantong udara. Kantong udara ini juga sering disebut dengan pundi-pundi udara. Kantong udara ini ada dua bagian. Yang pertama ada bagian kantong udara anterior, yang artinya kantong udara depan. Kantong udara anterior ini terletak di pangkal leher dan rongga dada. Kemudian yang keempat ada kantong udara posterior, yang artinya kantong udara yang ada di bagian belakangnya yang terletak di bawah sayap dan rongga perut. Bagian yang kelima yaitu ada paru-paru yang fungsinya saat tidak terbang. Pada umumnya burung ini bernafas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu kantong udara atau pundi-pundi udara. Adapun fungsi dari pundi-pundi udara ini adalah untuk menyimpan udara yang digunakan ketika si burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernafasannya berasal dari udara yang disimpan dari pundi-pundi udara ini. Dan itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan pernafasan tambahan dari burung.